Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, itu tentang persamaan logaritma. Baiklah, mari kita mulai. Tetap semangat mengikuti pembelajaran. Semua yang kalian upayakan tidak akan menjadi sia-sia. Jadi tetap semangat ya. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama itu tentang definisi atau pengertian dari persamaan logaritma, kemudian model-model dari persamaan logaritma atau jenis-jenisnya. Ada beberapa macam, tapi yang akan kita bahas itu hanya dua ya. Ini persamaan logaritma model A dan persamaan logaritma model B. Kemudian nanti yang terakhir kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang persamaan logaritma. Kita mulai ya. Nah, persamaan logaritma. Nah, kita harus tahu dulu nih, persamaan itu apa? Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat kata hubung sama dengan, atau tandanya yang ini ya, sama dengan, seperti yang sudah biasa kalian kenal. Nah, kalimat terbuka ini apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Jadi belum jelas apakah itu benar atau salah. Oke. Persamaan logaritma ya merupakan persamaan yang peubahnya terdapat pada basis atau pada numerusnya. Kemudian penyelesaian dari persamaan logaritma. Yang dimaksud adalah nilai dari peubah yang membuat persamaan bernilai benar. Jadi kalau di soal kita ditanyakan tentang penyelesaian persamaan logaritma, berarti kita mencari nilai dari suatu peubah yang membuat si persamaan itu jadi bernilai benar. Bisa itu mencari nilai X, nilai Y, atau sebagainya. Tergantung peubah yang terdapat atau peubah atau variabel yang terdapat pada persamaan logaritma tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang persamaan logaritma model A. Jadi ada beberapa model, tapi yang kita bahas ini hanya dua pada pertemuan ini. Persamaan model A, kita sebut saja model A ya. Logaritma fx dengan basis A sama dengan logaritma P dengan basis A. Log fx dengan basis A sama dengan log P dengan basis A. Ini jika dan hanya jika fx itu sama dengan P. Di mana atau dengan A-nya ini lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan fx-nya lebih besar dari 0, dan P lebih besar dari 0. Oke, kita lanjutkan. Kita cermati prosedur penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari log X tambah 3 dengan basis 2 sama dengan log 4 dengan basis 2. Oke, kita selesaikan. Tadi kita bahas ini, kalau model A ini log fx dengan basis A sama dengan log P dengan basis A. Jadi ini basisnya sama nih, A dengan A. Di sini ada sama dengan. Ini artinya kalau bernilai sama dengan, artinya si fx-nya ini sama dengan P. Nah, di sini jika dan hanya jika fx sama dengan P. Berarti ketika kita menyelesaikan soalnya, nah
Soalnya seperti ini. Basisnya 2, sebelah kiri dan sebelah kanan basisnya juga 2. Jadi sama bentuknya. Modelnya yang itu. Model pertama ini. Fx-nya itu berarti X tambah 3. Oke, kita tuliskan. Fx sama dengan X tambah 3. Lalu, berarti P-nya itu sama dengan 4. Tadi dijelaskan bahwa kalau bentuk yang pertama atau model A ini, bahwa Fx ini sama dengan P. Berarti di sini Fx sama dengan P. Fx-nya adalah X tambah 3. P-nya adalah 4. Berarti kita peroleh bahwa nilai X itu sama dengan 4 dikurang 3. Ini kedua ruas kita kurangi dengan 3. Jadi X sama dengan 4 dikurangi 3, 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Soal seperti ini sangat mudah untuk kalian pelajari. Oke, berikutnya. Jangan lupa ya, percaya diri. Kalian pasti bisa, jangan menyerah dulu. Ini materi yang sangat mudah. Oke, contoh kedua. Nah, tentukan nilai dari A pangkat 2 tambah B jika A dan B adalah penyelesaian dari logaritma X pangkat 2 ditambah 8X dengan basis 3 sama dengan 2. Oke, penyelesaiannya ini juga merupakan bentuk model pertama, samaan logaritma model pertama. Jadi kita bisa merubah bentuk ini menjadi bentuk persamaan logaritma model pertama atau model A. Oke, kita rubah 2 menjadi log 9 dengan basis 3. Ini juga sama ya. Ini tetap sebelah kirinya. Jadi kita rubah yang sebelah kiri, kita rubah sehingga basisnya itu sama. Kalau di sini 3, kita samakan di sini 3. 3 log berapa? Yang hasilnya 2. Yaitu adalah 3 log 9 atau logaritma 9 dengan basis 3. Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Oke, ini bentuknya sudah sama dengan model yang pertama. Basisnya sudah sama, berarti kita tinggal membandingkan numerusnya. Artinya numerusnya itu sama, kiri dan kanan. Bahwa X pangkat 2 tambah 8X itu sama dengan 9. Apabila kedua ruas ini kita kurangi 9, maka ruas kiri jadi X pangkat 2 tambah 8X dikurang 9 sama dengan 0. Oke, berikutnya kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita faktorkan supaya kita dapat memperoleh nilai X-nya. Oke. Kita cari bilangan yang apabila dikalikan jadi negatif 9, tetapi kalau dijumlahkan jadi positif 8. Yang kita peroleh adalah plus 9 dan negatif 1. Oke, jadi di sini bahwa X pangkat 2 tambah 8X dikurangi 9 itu sama dengan X tambah 9 dikali dengan X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan kan? Ini sebuah perkalian. Suatu bentuk aljabar, ini kita kalikan, yang hasilnya 0. Andaikan ini A dan ini B. Ya, A dikali B sama dengan 0. Jadi kemungkinannya A itu sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Sehingga
kita peroleh bahwa X tambah 9 itu sama dengan 0 atau X dikurang 1 yang sama dengan 0. Sehingga X kita dapatkan negatif 9. Ini karena kedua ruas kita kurangi dengan 9. Lalu X dikurangi 1 sama dengan 0. Ini jadi X sama dengan 1. Ini karena kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Jadi kita peroleh X yang pertama negatif 9 dan X yang kedua adalah 1. Nah, nilai yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah B. Jika A dan B adalah penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Nah, di sini penyelesaian dari persamaannya sudah kita peroleh, yaitu negatif 9 dan 1. Jadi A sama dengan negatif 9 dan B-nya sama dengan 1. Sehingga A pangkat 2 tambah B itu sama dengan negatif 9 pangkat 2 adalah 81. B-nya 1. Jadi 81 ditambah 1 itu adalah 82. Oke, karena ini tidak ada ketentuan A lebih kecil atau A lebih besar dari B, ada kemungkinan yang lain, bahwa A-nya itu yang sama dengan A yang sama dengan 1 dan B-nya yang sama dengan negatif 9. Sehingga A pangkat 2 ditambah dengan B itu jadi sama dengan 1 ditambah negatif 9. Ini jadi sama dengan negatif 8. Oke, baiklah, itu adalah contoh-contoh. Itu adalah contoh-contoh dari persamaan logaritma model A. Kita lanjutkannya. Kita lihat persamaan logaritma model B. Kita masuk ya. Persamaan logaritma model B. Log fx dengan basis A sama dengan log gx dengan basis A. Basisnya sama. Lalu numerusnya yang pertama ini bentuknya fx, suatu fungsi. Sama dengan, ini bentuk logaritma juga, basisnya A sama. Dan numerusnya suatu bentuk fungsi juga. Karena di sini sama dengan, terus basisnya sama, jadi kemungkinannya adalah fx itu sama dengan gx. Andaikan kalau beda, pasti ini tidak terjadi sama dengan. Kalau fx tidak sama dengan gx, ini tidak akan terjadi sama dengan. Oke. Dengan A-nya lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan fx lebih besar dari 0. Dan gx-nya juga lebih besar dari 0. Oke, kita lihat contohnya. Contoh sederhana. Tentukan penyelesaian logaritma X tambah 6 sama dengan logaritma 3X dikurang 2. Di sini numerusnya tidak tertulis. Basisnya tidak tertulis, berarti basisnya bernilai 10. Ini juga sama, jadi basisnya sama ya. Di sini kita lihat bahwa ini adalah suatu fungsi juga ya, fx, dan ini adalah yang kanan gx-nya. Jadi kita peroleh bahwa ini ini fx, ini fx-nya, dan yang ini adalah sama dengan gx ya. Ini model yang kedua, bahwa jika ini basisnya sama, berarti numerusnya juga sama. Kalau di sini sama dengan ya, fx-nya sama dengan x tambah
6. Lalu Gx-nya adalah 3x dikurang 2. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang mengandung variabel dengan yang mengandung variabel, yang tidak mengandung variabel dengan yang tidak mengandung variabel. Nah, kita pindahkan yang tidak mengandung variabel ke sebelah kiri. Bukan dipindahkan. Astagfirullahaladzim. Kita tambahkan kedua ruas dengan 2. Jadi di sini X tambah 6 tambah 2. 3X dikurang 2 tambah 2. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 2. Ini. Sehingga diperoleh X tambah 6 tambah 2 sama dengan 3X kurang 2 tambah 2. Jadi, habis ya. Oke. Selanjutnya, kita kurangi kedua ruas dengan X. Jadi di sini tinggal 6 tambah 2 sama dengan 3x kurang x. Kalau kita boleh memindahkan 2 ditambah dengan 6 ataupun tidak juga tidak masalah ya. Kebetulan ini tertulis ditukar, tapi tidak masalah tidak ditukar juga. Nah, selanjutnya 3x dikurangi dengan x jadi 2x. 2 ditambah 6 jadi 8. Nah, ini persamaan berlaku komutatif ya. Jadi kita boleh memindahkannya. Jadi 2x sama dengan 8. Jadi x-nya ini sama dengan 4. Diperoleh dari 8 dibagi dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, selanjutnya lihat gambar-gambar. Nah, mari kita membahas tentang LKPD. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Ya, penjelasan dari Ibu hanya cukup sekian. Silahkan kalian mempelajari LKPD-nya dan mengerjakannya. Kalian juga boleh mencari sumber-sumber lainnya. Oke, selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.